Kalau kita perhatikan dari seri Redmi yang pakai embel-embel A, mulai dari Redmi 4A, kemudian Redmi 5A itu peningkatannya tidak terlalu banyak, kemudian naik ke Redmi 6A yang sudah pakai rasio 18:9, kemudian naik ke Redmi 7A yang baterainya naik dari 3000 mAh ke 4000 mAh, kemudian sekarang Xiaomi merilis Redmi 8A yang memiliki banyak peningkatan. Dan menurut saya pribadi, Redmi 8A ini adalah seri Redmi yang pakai embel-embel A terbaik yang pernah dibuat Xiaomi selama ini sampai saat ini ya. Dan apa saja sih yang membuat saya itu suka sama handphone ini? Silahkan simak videonya sampai selesai ya. Oke, mari kita cek dulu apa yang kita dapatkan di dalam box dari Redmi 8A. Yang pertama kita dapat device-nya, ini adalah yang varian warna biru. Kemudian ada buku panduan pengguna. Kemudian ada SIM tray ejector, kepala charger yang outputnya sudah lumayan besar, yaitu 5 volt 2 ampere alias 10 watt, dan kabel data Type-C. Jadi kita tidak dapat anti gores bawaan maupun jelly case bawaan. Hal pertama yang membuat saya senang dengan HP ini adalah di bagian warna dan desain back covernya. Jadi warnanya itu cakep, kemudian ada motifnya di back covernya, jadi terasa tidak licin dan enak di genggaman, dan kameranya pun penempatannya juga lumayan bagus dibandingkan dengan seri yang sebelumnya. Kalau di seri yang sebelumnya itu bentang layarnya 5,45 inci dengan rasio 18:9, sekarang bentangnya naik di 6,22 inci. Sudah pakai water drop screen, jadi layarnya lebih lega, namun resolusinya tetap sama yaitu di HD+. Dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Kalau kita cek di bagian softwarenya sudah pakai MIUI terbaru yaitu versi 11, walaupun versi Androidnya masih di Android 9. Dan memorinya juga lumayan besar ya, 32 GB. Di harga sejutaan, memori 32 GB itu tuh lumayan besar dan dipadu dengan chipset Qualcomm Snapdragon 439. Jadi performanya saya rasa cukup untuk kebutuhan harian kita. Untuk kameranya ada 8 megapiksel di bagian depan yang mampu merekam di Full HD 30 fps. Kemudian di bagian belakang itu ada 12 megapiksel yang sama-sama mampu merekam di resolusi Full HD 30 fps. Untuk kameranya ya saya rasa jangan terlalu berharap lebih, karena HP-nya itu harganya cuma sejutaan, ya cukuplah untuk kebutuhan harian kita untuk cepet-cepet mengabadikan momen untuk sosial media kita. Dan satu hal yang paling saya suka dari HP ini tuh adalah bagian baterainya. Harganya sejutaan sudah dapat baterai 5000 mAh yang support fast charging 18 watt. Tapi kalian harus beli sendiri ya chargernya, karena di paket penjualannya itu hanya disertakan kepala adapter ya. Kepala casnya itu di 10 watt saja. Jadi kalian harus beli sendiri kepala charger yang 18 watt. Plus sudah pakai USB Type-C. Jadi kalian akan sulit menemukan lawan di harga sejutaan, baterai besar 5000 mAh, fast charging plus USB Type-C. Meskipun dijual dengan harga sejutaan, ini sudah ada mode gelapnya. Jadi kalian kalau suka gelap tinggal aktifkan, kalau suka terang tinggal nonaktifkan. Plus kalian itu bisa ubah ini ukuran teksnya, kemudian mau pakai notes atau tidak pakai notes juga bisa. Ini ada contohnya ya. Kalau pakai notes itu begini, kalau nggak pakai notes itu lebih tebal bezel atasnya. Kemudian ada fitur tambahan lagi, yaitu kita cek di sini ya. Ada game turbo, jadi bisa lebih lebih meningkatkan performa gaming HP ini. Kemudian ada ruang kedua dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah HP ini tuh saya rekomendasikan untuk kalian, dengan catatan yang pertama, budget kalian tuh terbatas, karena kalau kalian mau HP bagus tentu banyak yang lebih bagus, tentu dengan harga yang lebih mahal. Jadi kalau kalian punya budget sekitar 1,4 atau 1,5 jutaan, HP ini saya rekomendasikan dengan beberapa catatan. Yang pertama, layarnya lega. Mau nonton, mau main game lebih enak di HP ini. Kemudian desainnya itu cakep ya, tidak licin. Jadi kalau kalian nggak pakai casing itu masih aman ya. Kemudian baterainya besar, plus sudah fast charging dan pakai USB Type-C. Dan satu lagi adalah ini tuh MIUI.
Kalau saya pribadi itu lumayan suka karena fiturnya lumayan banyak. Dan sekian dulu, semoga bermanfaat. Silahkan tulis pendapat kalian tentang HP ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Assalamualaikum.